Jelang batas waktu migrasi sistem TikTok ke Tokopedia, transaksi belanja dan juga pembayaran masih bisa dilakukan di aplikasi media sosial TikTok. Migrasi diklaim sudah mencapai 75%. Artinya saudara, transaksi ini melanggar aturan jika mengacu pada Permendak nomor 31 tahun 2023. Permendak menyatakan media sosial tidak boleh berjualan. Transaksi harus dilakukan pada aplikasi e-commerce. Kementerian Perdagangan akan memanggil TikTok untuk melihat kepatuhan dalam sistem migrasi yang masih berproses hingga saat ini. TikTok Shop sebelumnya ditutup pada 4 Oktober 2023 karena masalah perizinan. Namun TikTok kembali beroperasi pada 12 Desember 2023 setelah investasi senilai 23 triliun rupiah digelontorkan TikTok ke Gotoh. Untuk membahas lebih lengkap soal migrasi TikTok dan Tokopedia, pagi ini kita akan berbincang bersama staf khusus Menteri Koperasi dan UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif, Vicky Satari. Mas Vicky, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Paskalis. Oke, langsung saja pertanyaannya. Berarti dengan apa yang dilakukan TikTok saat ini, masyarakat masih bisa berbelanja di aplikasi TikTok? Ada pelanggaran hukum kah? Ya, yang kami temukan sampai dengan per hari ini update gitu ada kurang lebih 4 poin ya. Ini yang perlu kita pastikan. Yang pertama tentunya terkait dengan memfasilitasi transaksi di dalam media sosial. Dalam hal ini penggabungan media sosial dan lokapasar e-commerce. Jadi masih ada fasilitasi transaksi di dalam platform media sosialnya. Meskipun di bawah tulisan checkout-nya ada tulisan processes by Tokopedia ya, dalam hal ini e-commerce Tokopedia, tapi itu masih di dalam platform media sosial. Ini jelas melanggar ketentuan Permendak nomor 31 tahun 2023 pasal 21 ayat 3 yang berbunyi PPMSE atau pelaksana e-commerce dengan model bisnis sosio commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada sistem elektroniknya. Yang kedua, masih kita temukan adanya produk-produk yang dijual dengan istilahnya predatory pricing ya. Kita tahu persis bagaimana pemberlakuan Permendak ini adalah untuk mencegah praktik predatory pricing, harga-harga yang membunuh sebetulnya sangat murah, yang tentunya membunuh UMKM. Dan data yang dikumpulkan dari tim kami ini terlihat masih banyak produk yang dijual dengan harga sangat murah. Jadi sekarang ada modelnya jualnya bundling gitu Mbak Paskalis ya. Jadi dijual bukan satuan tapi bahkan ada yang setengah lusin, satu lusin, paket gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jatuh harga ini murah sekali. Tentunya terlepas alasannya promo atau apapun ini tentunya bertentangan dengan pasal 13 ayat 1 dari Permendak 31 2023 ya, yang mewajibkan semua penyedia platform menjaga harga barang dan atau jasa bebas dari praktik manipulasi harga ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang nomor 3 memang kita masih melihat secara kasat mata nih interaksi data ya di luar platform PMSE dan tentunya ini memiliki potensi penyalahgunaan dan penguasaan data oleh perusahaan terafiliasi. Di ketentuan pasal 13 ayat 3 huruf A dan huruf B Permendak 31 2023 ini menjelaskan sebetulnya bagaimana ada larangan tidak boleh ada interkoneksi data antara platform PMSE ya lokapasar dengan yang di luar PMSE dan melarang adanya penguasaan dan penyalahgunaan data oleh PMSE dan perusahaan yang terafiliasi ya. Nah, sekarang pada praktiknya kita bisa coba ya. Ini juga saya baru tadi sebelum live Kompas TV ini kita coba nih coba add to chart di platform keranjangnya gitu ya. Jadi ini muncul FYP dan FYP ini kita selanjutnya akan dipenuhi oleh produk-produk yang sama dan sejenis. Ini jelas melanggar karena pada praktiknya aktivitas kita di media sosial dipengaruhi oleh aktivitas belanja, demikian pula sebaliknya. Terakhir, nah ini yang sebetulnya cukup terang benderang ya, yaitu mempromosikan impor pakaian barang ilegal. Ya, pada bulan Maret 2023 ini kan sebetulnya ada komitmen TikTok untuk menutup seller. Ini berarti tahun lalu ya, menutup seller dan konten creator yang mempromosikan impor pakaian barang bekas ilegal. Tapi pemantauan kita masih melihat
ini masih ada fasilitasi promosi impor pakaian bekas yang partai besar ya, ini bal-balan dan Oke. seterusnya gitu. Ah, ah, Nah ini ini pelanggaran terkait dengan Permendak nomor 40 tahun 2022 terkait ini. Mas Vicky, waktu Permendak dibuat, lalu waktu akhirnya TikTok di-approve gitu ya untuk membeli Tokopedia, apakah ada aturan yang memang menuliskan bahwa dalam migrasi itu semua aturan Permendak sudah harus dilakukan? Atau memang nantinya semua Permendak baru akan dilakukan pasca migrasi itu selesai 100%? Ya, regulasi ditetapkan kan berlaku keseluruhan, tidak ada diskresi proses adaptasi, proses Hmm, transisi dan seterusnya. Jangankan perusahaan besar atau korporasi selevel TikTok atau global ya, perusahaan hmm. global. UMKM pun kalau misalnya melanggar, ya dikenakan sanksi. Ini kan terjadi waktu pada saat pandemi, kita ingat ya, waktu itu ada razia izin BPOM gitu, di Hmm. mana produk-produk UMKM tanpa pandang bulu ya dikenakan sanksi oleh penegak regulasinya, dalam hal ini aparat hukum dan seterusnya gitu. Hmm. Jadi betulnya tidak ada di di regulasi, di redaksional redaksi dari Permendak 31 2023 ini berlaku umum, Oke. berlaku untuk ya, platform lokal, platform global, apapun itu gitu ya. Oke, artinya dari 4 temuan yang tadi Mas Vicky sudah jabarkan, ada pelanggaran artinya. Ini apa dampaknya? Ya dampaknya tentunya yang paling fundamental jelas ya, UMKM kita sulit bersaing kalau Hmm. misalnya masih ada barang-barang yang harga sangat murah dari barang dari impor khususnya gitu loh. Apalagi tadi ada barang-barang bekas ya yang ilegal yang masuk dari luar negeri gitu kan, jualnya dalam partai besar. Ini Hmm. kan praktiknya di lapangan itu sekarang bukan lagi hanya dijual di online, atau dulu kita mengenal ada beberapa pasar-pasar yang Ya. spesifik ya, Hmm. barang second gitu. Tapi sekarang ini udah masuk ke lobby atau hall-hall dari mall gitu, dari pusat perbelanjaan. Kemudian bahkan udah punya toko sendiri, kios-kios sendiri nih, Mbak Paskalis ya. Nah ini kan sebetulnya jelas lah arahan Bapak Presiden ke Pak Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten, ini proteksi 3 hal. Proteksi UMKM lokal, proteksi platform lokal, proteksi konsumen. Nah, kaitannya dengan platform lokal juga kita tentunya berharap bergabungnya Tokopedia dan TikTok ini bisa membuat Tokopedia di mana yang sebelumnya adalah platform e-commerce salah satu kebanggaan Iya. putih gitu kan, di mana market share yang paling besar ini kan Tokopedia kalau misalnya kita lihat data gitu ya. Ini membuat Tokopedia tentunya menjadi lebih powerful. Jadi promosinya, eh, program-programnya ini di Tokopedia gitu ya. Tapi ketika pada saat di 12-12 itu aktivasi pertama justru muncul lagi keranjang di platform TikTok media sosial, itu yang Hmm. menjadi pertanyaan tentunya dan diskusi kami gitu di pemerintahan lintas kementerian lembaga. Nah terakhir juga tentunya dari sisi konsumen, ini kan juga potensi konsumen yang dirugikan karena kita masih melihat ada barang-barang yang tidak jelas dari sisi brandnya Hmm. gitu ya, kemudian kualitasnya ini kan dengan harga-harga yang tadi murah dan seterusnya, ini dijual bebas demikian bang. Oke, tapi itu kan tadi dari sisi dampaknya terhadap UMKM, terhadap konsumen. Kalau dari hukumnya Mas, ada nggak sih dampak atau sanksi ketika sudah jelas ini berarti ada pelanggaran pada Permendak 31? Ya tentunya kalau dari sisi hukum jelas sudah di regulasinya ya, ada sanksi yang sudah dicatatkan bahwa sampai dengan ya tentunya dalam hal ini Permendag ini kan eh, otoritasnya ada di Kementerian Perdagangan. Oke. Ada peringatan sanksi sampai dengan pencabutan izin bahkan yang permanen ya. Hmm. Ini sudah disebutkan dalam aturan Permendak 31 2023 Mbak Askaris. Oke, ini karena aturannya di Permendak. Terakhir pertanyaan saya Mas Vicky, apakah ke depan nanti akan ada koordinasi atau sinergi, Mas? Ini kan karena pasti menyangkut pada UMKM, yang tadi juga Mas Vicky sudah jabarkan. Ada UMKM, ada juga data masyarakat yang berpotensi ada dicuri oleh TikTok. Nanti bagaimana koordinasi antara Kemenkop UKM dan juga Kemendak untuk memastikan bahwa TikTok yang sebenarnya sudah membeli Tokopedia ini akan berjalan sesuai aturan? Ya, yang pertama saya perlu pertegas ya bahwa ini berlaku bukan hanya untuk TikTok gitu ya, berlaku Oke. untuk
platform. Mhm. Semua e-commerce dan media sosial. Yang pasti sosio commerce itu tidak boleh dilarang dari sisi regulasi. Mhm. Media sosial menjadi ada media transaksi. Tidak boleh ada predatory pricing. Tidak boleh ada penjualan barang ilegal, barang bekas ilegal ya. Dan terkait dengan monopoli data gitu ya, penggunaan manipulasi data dan seterusnya. Ini kan udah jelas lah, kita udah bahas di beberapa waktu yang lalu. Yang terkait dengan koordinasi lintas kementerian lembaga, ini sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu ya. Jadi pasca 12-12 ada keranjang lagi di platform media TikTok, itu sudah Kementerian Perdagangan, Kemenkop UKM, Kominfo, kemudian dari Kemenko Perekonomian gitu ya, dan lintas kementerian ini sudah diskusi, dan kita kurang lebih tadi apa yang saya sampaikan ini kurang lebih sepakat. Tapi kan tentunya Pak Mendag di akhir tahun yang lalu memberikan batas waktu nih, tenggat Ya. waktu 3 bulan gitu Mhm. kan. Walaupun dari sisi regulasi sebetulnya tidak ada yang menyatakan ada masa diskresi tadi ya, ada masa transisi tadi gitu ya. Tapi ini kan terkait ini ada goodwill-nya. Kita berharap tentunya bagaimana kan ini programnya ada namanya Beli Lokal gitu ya. Mhm. Nah, di sisi yang lain sebetulnya di luar laman yang ada Beli Lokal kita masih temukan barang-barang yang tadi yang saya sebutkan kan gitu. Ya. Ini kita ingin pastikan baik TikTok, Tokopedia, atau mungkin sekarang namanya Shop Tokopedia pun seluruh e-commerce yang lain, seluruh platform yang lain untuk bisa mentaati regulasi ya, karena nanti akan terjadi satu ada skeptisme ya, Ya. betulnya regulasi pemerintah ini tidak konsisten gitu kan. Kemudian ada terkait juga bahwa ada keberpihakan dengan platform-platform tertentu gitu kan. Ini kan kita harus memberlakukan secara adil, mau korporasi besar, mau UMKM, mau platform global, mau platform lokal gitu ya. Dan tentunya tujuannya tadi kepentingan UMKM lokal, kepentingan konsumen lokal, platform lokal, sesuai arahan Bapak Presiden ke Pak Teten, ini kita akan kedepankan. Oke, Mas Vicky terima kasih banyak pagi ini sudah berbincang di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu Mas Vicky. Terima kasih sekali, selamat pagi.